Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Repson Elektronik ya. Apa kabar para sahabat pecinta elektronika dimana saja berada? Semoga dalam kondisi sehat, dimudahkan rezekinya. Amin. Ini amplifier Pioneer audio video stereo receiver PSX 405. Problemnya ini standby mau ketika di on kan displaynya nih. Ini display di bawah ini tidak mau menyala. Ya, kita coba ya displaynya. Ya, ini udah standby, lampunya merah, nyala. Ini. Tapi ketika kita on kan gini, nah seharusnya displaynya ini menyala, ini tidak mau menyala. Kita lepasin dulu aja ya. Kita buka dulu. Sayang bawahnya tidak ada tutupnya. Biasanya kalau tidak ada tutup kesulitan kita ngelepas bagian atas. Coba aja kita lihat nanti. Kesulitan harus dilepasi semua. Kesulitan. Oke. Kalau melihat tanda-tanda fisik, banyak patri-patri yang harus kita sortir ulang ya. Sama ini tegangan di primer, bagian primernya di trafo ini. Primer. Kita patri ulang dulu. Pinggirnya itu banyak yang retak-retak. Pinggir dari bagian ini, setiap tab-tabnya itu. Ini sekarang di bagian sekunder. Kalau sekunder yang di tabnya ini baterainya besar dan masih terlihat bagus sekali. Di bagian yang ini kita ulang aja ya. Kalau bagian yang besarnya itu masih baik. Ya, udah kencang semua. Sekarang kita tes dengan avometer ya, dengan avometer tab-tab dari trafo ini. Ke bagian primer dulu ya. Nah, trafo ini sudah dilengkapi dengan termopius. Supply utama masuk ke termopius, masuk ke kaki nul.
selektor 1 ohm ya. Ini yang ke 110 atau 100, ini yang ke 120 volt. Ini 100 ya, bukan 100. Selektornya seperti itu. Ini 120, ini 127, ini masuk 220 dan ini 240 volt. Oke, jalan semua ya, atau dari ujung ke ujung. Dari tab ini, ujung tab ini, kaki tab ini sambung. Sekarang di bagian sekunder, tapi lampunya dulu, terangi dulu. Ada 2 bagian kawat, 3 yang kecil. Ini sabuk utama ini, ML-nya besar-besar. Ini center tab-nya yang kaki tongkat merah. Yang sekunder pertama, kedua, pertama yang A, dan ini yang kedua A. Ini ada kecil, ini biasanya ini untuk supply filamen displaynya. Nah, displaynya masih menggunakan tabung fluorosen. Jadi gunakan pemanas dia, menggunakan heater ya. Di sini, ya, itu dia. Sedikit biar terlihat. Ini untuk heater biasanya. Yang bagian sini biasanya untuk preamp ini. Ada center tab-nya di tengah. Sekarang kita pada cek transistor dulu. Seperti kebiasaan saya tuh kalau ngetes dalam kondisi ini terpasang. Terus sahabat juga kalau ngetes itu menggunakan dilepas pak. Kalau dilepas semua alah rangkai repotnya. Tapi walaupun tidak akurat, tapi menunjukkan pengecekan awal ya. Ini tidak akurat memang pengecekan awal. Kalau sudah terbiasa di dalam pengecekan itu, para sahabat pecinta elektronik akan paham itu. Ini jenisnya PNP, ini basis, ini kolektor, ini emitor. Penyimpangannya seperti itu. Tidak akurat, memang tidak akurat, tapi untuk awal itu udah cukup buat saya. Untuk ini mati. Kalau dia mati dia langsung short. Kita coba kolektor dan kolektornya antara min dan plus ya, tidak short. Gunakan sistem emitter follower ya. Jadi kelasnya AB seperti ini. Ini NPL-nya, penyimpangannya sekian, Ini dari basis kolektor, basis emitor. Kalau terjadi kerusakan dia short atau tidak berjalan, putus. Kalau sampai penuh, sampai 0 ohm itu pastikan short, rusak. Pengecekan awal seperti itu.
Sementara kita anggap tidak ada yang bermasalah dengan transfer ini. Oke, langsung kita coba kembali. Kita hidupkan kembali. Turun aja ya. Kita tidak kesulitan ya. Oke, gitu dulu. Nanti kita geser ya pada poin-poin yang akan kita cek. Oke, pasang dulu, masang ke listrik. Nah, di sini kita lihat lampunya standby hidup. Kita on-kan dah mau belum, mudah-mudahan dah mau. Harusnya displaynya hidup. Ini displaynya masih tidak mau menyala. Oke, kita biarkan, kita cek dulu supply-nya. Supply utamanya ada enggak? Kalau ada, trafo ini berarti bekerja. Ya, udah kelihatan. Kita cari posisi dulu ya, yang pas. Kita coba pada DC 120 volt. Terus sini aja ya. Tambah enggak kelihatan. Nah, gini lah. Karena dia gunakan emitter follower, kita cek di kolektornya. Supply utamanya langsung biasanya. Balik, ini yang plusnya, negatif. Strumnya ada 60 volt. Oke, 60 volt ya. Untuk plusnya, minusnya. Sama 60 volt. Minusnya 60 volt. Yang plusnya yang channel kanan ini. Kita turunkan skala 30, kita cek di bagian ini output speaker. Output speaker cukup dicek di resistor ini ya, resistor kapur 5 watt ini, yang ini di poin tengahnya aja, tidak ada bocoran arus. Yang sebelah kanan juga tidak ada bocoran, artinya amplinya sepertinya bekerja normal. Jadi permasalahannya di displaynya ini yang tidak mau muncul tampilannya. Nah, sekarang saya akan fokus ke panel depan ini. Apakah ada supply-nya yang dari distribusi regulator? Karena kalau buka yang bagian belakang ini, ya, itu harus melempasi semua. Kan sulit. Karena di bawahnya tidak ada jendela atau bagian yang bisa dibuka, tertutup rapat, harus angkat semua. Tapi kalau panel kan terpisah dengan ini. Terlepas panelnya dulu aja, kita cek di bagian panel. Biasanya juga sering terjadi di bagian display, fluoresennya itu sering juga baterainya pecah-pecah atau soldernya tidak connect. Ya, saya lepas dulu. Panelnya sudah kita lepas, kita cek aja. Lihat fisik, baterainya masih baik, atau juga ada yang retak-retak. Sementara kelihatan masih bagus.
juga di sini ada 3 buah regulator untuk supply PM-nya. Kita lihat aja ya baterainya seperti apa. Kecil seperti itu. Nah, dengan ini, oh iya, yang di bawah ini, yang pas di regulatornya itu yang banyak yang retak-retak, semua kita solder ulang aja. Nah. Yang tertulis ini regulator outputnya aja ya, 12 plus ground dan 12 minus, yang lainnya plus 5 volt. Volt itu biasanya itu gerakan IC micro, yang gerakan displaynya itu juga dari situ ngambilnya. Kita baterai ulang, kita lihat kembali. Nah, sepertinya sudah connect ya. Bisa kita coba. Sudah terbaterai. Ini sudah terkoneksi dengan regulator dan ini supply untuk display 5 volt. Ini dari resistor ya, outputnya plus di ground. Oke, groundnya udah jalan. Coba lagi ya, dan displaynya sudah mau nyala. Ternyata displaynya belum mau menyala. Standby, kita akan, harusnya sudah menyala di sini. Oke, matikan dulu. Baru kita mencari di rangkaian display ini.
Kalau displaynya menggunakan fluoresen seperti ini, tabung fluoresen, itu kaki-kaki dari tabung displaynya itu hampir selalu ya, kaki pinggir dan kaki gini displaynya ini. Kaki pinggir dan pinggir itu supply dari filamen atau heater, pemanas. Tegangannya biasanya menggunakan AC 5 sampai 6 volt. Kita coba dulu. Sulitan ini melihatnya. Oke. Kita AC menggunakan 6 volt aja ya. 6 volt AC. 6 volt AC. Masukkan dulu. Masukkan mana ini? Sulitan. Oh ini tombolnya di sini. Oke. Kita tancapkan dulu. Jangan tombolnya ya. Kita cek di trafonya dulu. Supply filamennya ada enggak? Tidak mau keluar lagi. Sudah ada ya. Udah. Hanya 4 volt. Sekarang cek di kaki ujung-ujungnya. Dia udah masuk apa belum? Ternyata untuk supply filamennya tidak ada sama sekali, tidak bergerak. Oke, kita fokus ke filamen, di mana dia bermasalahnya. Nah, kita harus ngecek yang lain-lainnya keseluruhan. Saluran ini, filamen dari display ini sudah kita temukan ya. Semua waktu buka di ini semua, ternyata di sini ada bagian power, yang di bawah itu ada air cover yang pecah. Sini ya, pecah. Pecah dan di dalamnya itu ada bagian yang hangus. Jadi bukan pecah karena benturan, tapi karena ada bagian yang terbakar. Oke, untuk menghilangkan keraguan-keraguan ini kita lepas saja powernya. Kita cek sekalian. Sudah kita copot. Kalau kondisi terlepas ini saya biasa menggunakan dengan selektor sebut skala 1 kilo ohm ya. Apa ini yang jenis A?
Ini yang A, ini yang C 5200 dan pasangannya 1943, 2SA 1943. Yang A ya, ini basisnya. Wow, kita nolkan dulu multitester. Ternyata dia korslet, kolektor emitornya juga short korslet. Ini yang C 5200 juga korslet yang bagian bawah. Jadi satu amplifier ini 4 power, 1 power 2 transistor. Ini kan amplifiernya Dolby Surround System. Ada power front dan rear, juga biasa ditambah dengan center, power centernya. Ini front dan rear. Biasanya yang rear powernya lebih kecil, tapi ini kok sama semua. Ya, benar kelihatan. Ya, terlihat ya. Ya, Pak. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Kiri belakang. Salah mengubah tempat meja ini. Kita perlebar sedikit biar tidak terlalu dekat seperti ini. Seperti ini ya. Testernya kelihatan. Kita geser ke sini. Oke. Ini yang C, yang sebelah kiri. Penyimpangannya sekian. Kolektor emitor tidak jadi korslet, tidak seperti sebelahnya ini. Penyimpangannya penuh. Nah, ini udah pasti mati ini, dua ini. Terus sebelahnya, ini kakinya udah patah-patah. Tapi masih baik, transistor kakinya patah, pendek. Tidak masalah, nanti kita tukar aja yang dua ini. Oke, kita lihat printernya ya. Oh iya, yang sebelah sini, kemarin awal pengetes yang abang ini bagian atas ini. Kalau pengetesan dengan 1 ohm itu tidak ada kecurigaan, tapi ada baiknya kita cek kembali biar tidak ada keraguan-keraguan. Ini yang C, tengahnya A. Sudah kelihatan. Oke, ini yang A nih ya. Tulisannya sudah kabur, sudah tidak jelas, samar-samar. Ini yang A ini. Basis kolektor, basis emitor, sekian jalannya. Atas kolektor ke emitor tidak jalan. Ini baik nih, masih baik. Seperti pengecekan awal kemarin dengan 1 ohm ya. Ini yang C.
basis kolektor, basis emitor, penyimpangannya sekian. Si baik ini bisa ke sini. Nah, ini juga yang si 5200 sama ya penyimpangannya. Lantas kolektor emitor tidak ada koneksi. Nah, yang kemarin yang di atas ini, cuma yang di bawah belum kita cek. Nah, kakinya sudah pendek-pendek, mungkin sering dibuka ditutup. Oh iya, udah getas ini ya. Nih, seperti ini, udah hampir patah tuh, patah. Ganti aja biar aman. Saya ganti dulu juga. Kita lihat ini perintednya, PCB-nya ya. Nah, PCB-nya ini tanda-tandanya sudah dipatri ulang semua. Oke, nanti kita cek satu-satu dan ini kita cuci dulu. Cuci. Karena kalau ada terjadi ada yang koslet dengan sisa-sisa tenol itu, kadang kita tersamar. Sepertinya tidak terhubung, ternyata terhubung. Ya, kita cuci dulu ya, makan waktu. Kalau saya yang mati ini 2 ya, kita ganti. Ini belum mati sebetulnya, tapi kondisi fisiknya seperti ini. Nah, kakinya patah-patah, materialnya sudah getas. Saya ganti sekali, karena bongkarnya cukup sulit daripada nanti 2 kali kerja. Ini kalau tidak sudah cuci ya bersih. Bersih, salurannya terlihat, baik yang putus, yang kendur dan sebagainya tetap terlihat, dan pengecahannya lebih mudah. Nah, kita bateri dulu ya, masukkan, nanti kita coba sudah berfungsi atau belum. Mudah-mudahan sudah sesuai dengan harapan. Transistornya sudah kita ganti, sudah saya pasang kembali seperti ini, tapi belum kita kembalikan ke tempatnya karena bongkar pasangnya cukup ribet ya. Itu. Kalau melihat kondisi keseluruhan seperti ini, sepertinya amplifier ini sering rusak, terbakar di bagian power. Pada untuk jenis amplifier rumahan atau home use seperti ini, itu di bagian power saya jarang menjumpai kerusakan atau terbakar. Sepertinya sering, 4-4-nya pernah diganti semua transistornya. 4 channel maksud saya, 1, 2, 3, 4 channel. Ini satu blok ini 4 channel power, front dan rear. Ini karena ini amplinya dinamis ya, tidak ada untuk setting bias maupun DCO. Nah, kalau ingin merubah bias, ganti resistor di transistor sensor seperti ini. Jadi yang hubungan antara emitter kolektor atau basis kolektor atau basis ke emitornya dikecilkan, biasanya dikecilkan sedikit aja. Seandainya di sini 1,5 kilo, kita beri 1 kilo. Biar tidak terlalu panas dan juga untuk kedepannya tidak mudah terbakar lagi. Biasanya overhead walaupun tidak dipakai, dia panasnya memuncak terus jika biasnya terlalu besar over. Ya seperti standar saya sekitar 20 mA untuk arus diamnya biasnya seperti itu.
Tadi udah kita cek, cara pengecekannya bisa lihat di video-video anak saya di channel AD Elektronik. Hampir setiap perbaikan ampli-ampli jadul saya selalu setting seperti itu. Oke, sekarang kita coba aja ya. Juga supply untuk filamen display yang kemarin sudah kita perbaiki. Sekarang saatnya kita coba ya, powernya udah standby, kita on kan, ini mati, ini nyala. Nah, selektornya pada tuner, kita pindah ke CD ya, inputnya CD di sini ya. Ini karena usia aja jadi tidak cerah warnanya, tapi untuk fluoresan ini jauh lebih awet daripada yang jenis-jenis LED. Usia pakainya bertahan lebih lama. Oke, nah, coba aja kan musiknya yang no copyright ya. Bagus, getakan bassnya juga lumayan, temperatur kerjanya juga sudah ideal untuk home use ya, untuk sound rumahan. Tidak ada panas yang memuncak. Oke, sampai di sini. Ditunggu video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus ya channel saya.
Repson Elektronik. Biar saya akan lebih banyak berbagi video-video yang lain. Mudah-mudahan menarik dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.